Oke, sudah ya. Baik. Saya ulang ya dari depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu Bapak, mari kita buka sesi kali ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik, Ibu Bapak, kita akan sampaikan materi yang hari ini ya, pembimbingan untuk nanti karena kita perubahan waktunya kadang mendadak ya Bu ya. Nanti materi ini kita sampaikan agak panjang, sedikit maraton ya. Supaya nanti sampai waktunya Bapak Ibu harus seminar aktualisasi, itu Bapak Ibu sudah siap, tidak keberpihakan gitu ya. Baik, langsung aja saya buka ke materinya. Baik ya, ini hari ke seberapa Bapak Ibu? Hari ke-12 ya. Iya, Pak. Sudah Iya, kelihatan? Sudah kelihatan ini? Sudah, sampun Bu. kelihatan Bapak. Oke, baik. Nah, harusnya kita, bentar, ini hari ke-12. Nah, ini menjelaskan desain pembelajaran e-learning agenda 4 sinkronus dan asinkronus. Nah, Bapak Ibu, ini saya jelaskan tentang apa yang harus dikerjakan Bapak Ibu mulai tanggal besok ya, hari ke-13 sampai hari ke-17 ya, atau kalau perlu sampai ke-18. Artinya nanti kalau ini sudah saya berikan, nanti begitu kita ketemu lagi di sinkronus berikutnya kita tinggal cek-cek saja. Nah, yang pertama adalah Bapak Ibu untuk hari ke-13 besok itu diminta untuk mencari isu permasalahan di satker masing-masing minimal 5. Kemudian di scanning menggunakan agenda 3, manajemen ASN dan smart ASN. Ya, isu tersebut masuk bahasan yang, nah, di sini disebutkan sebaiknya isu-isu sudah dikomunikasikan dengan mentor ya. Supaya apa? Supaya nanti Bapak Ibu ketika isu sudah dikomunikasikan dengan mentor, mentor menyetujui yang mana ya dari 3 itu, 5 itu kan diambil 3 PKS. Kemudian kan Bapak Ibu berikan waktu. Waktu kita hanya 1 bulan ya. Kalau dihitung itu mungkin hanya sekitar 20 hari efektif. Tapi di situ kan ada hari Sabtu, ada hari Ahad. Kalau yang 5 hari kerja berarti ada berapa itu? Ada sekitar 10 atau sampai 8 hari. 8 sampai 10 hari. Nah, kemudian yang ketiga, biayanya jangan terlalu mahal. Seperti yang sudah kita agenda 1 ya, untuk membuat isu atau isu itu kita mulai dengan pernyataan negatif. Misalnya dengan dimulai dari kata tingginya angka perceraian, misalnya rendahnya minat baca, misalnya. Nah, itu. Kemudian Ibu Bapak diminta menganalisis isu dari isu yang sudah ditemukan sampai menemukan PKL. Kemudian dari 5 diambil 3, 3 dianalisis dengan USG, dan 3 ini kita ambil 1. Dan itu adalah core issue. Nah, dengan demikian, core issue itulah nanti akan Bapak Ibu lanjutkan menjadi judul ya. Nah, itu hari ke-13 sampai di situ. Nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan ini dalam waktu sehari 2 hari selesai, tetapi Bapak Ibu menguploadnya per hari. Misalnya besok Bapak Ibu bisa mengerjakan 2 hari, hari yang ke-13, hari ke-14, masing-masing dimasukkan ke harinya sendiri-sendiri. Yang bagian hari ke-13 masukkan 13, yang hari 14 masukkan ke 14. Ini waktu sehari ini jangan, misalnya gini Pak, di hari ke-13 itu jangan Bapak Ibu jangan hanya mengerjakan yang hari ke-13, sekali pendek sekali. Kerjakan ya, supaya nanti kalau ada kekurangan-kekurangan Bapak Ibu tidak terlalu panik ya karena waktunya sudah mepet.
lebih baik Bapak Ibu mempersiapkan sejak awal, nanti sambil jalan, sisa-sisa waktu yang menuju ke hari ke-19 dan 20 itu, Bapak Ibu tinggal memeriksa, meneliti, melengkapi, barangkali ada kesalahan, salah cetak, dan sebagainya. Kemudian hari ke-14, jika sudah didapatkan core issue, maka cari penyebab isu. Bisa dengan pakai analisis fishbone ya. Jadi core issue kalau kita letakkan di fishbone, di kepala ikannya itu, di efeknya, itu sebagai akibat ya. Kemudian Bapak Ibu cari penyebabnya. Penyebabnya dengan 4M itu. Man, method, material, dan milieu. Nah, dari keempat ini, kemudian ide kreatif apa yang bisa menyelesaikan permasalahan core issue yang berupa kegiatan-kegiatan minimal 5 kegiatan. Nah, artinya misalnya nanti Bapak Ibu menggunakan 4M, ditambah satu lagi yaitu isu. Maaf, itu asalkan di phone dilaikan, kemudian di kepala sebagai akibat itu dicari penyebabnya. Dari unsur M-nya apa penyebabnya, kemudian solusinya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, dan seterusnya. Nah, kemudian yang hari ke-15, nah, jika sudah ditetapkan kegiatan-kegiatan, silakan merumuskan judul RA. Nah, nanti di metriknya Bapak Ibu bikin di bawah core issue itu Bapak Ibu bikin judul. Buatlah metrik kegiatan berisi nomor kegiatan, kemudian tahapan, kemudian tahapan kegiatan maksudnya, kemudian output kaitan dengan nilai dasar, mendukung visi misi, dibuat dalam format landscape. Nanti Bapak Ibu bikin metriknya memanjang kanan kiri, bukan vertikal atas bawah, tetapi horizontal kanan kiri. Sehingga nanti cukup kolom dalam metrik itu. Oke, itu udah nanti di upload di hari ke-15. Nah, hari ke-16-nya ini Bapak Ibu. Di hari ke-16 itu Bapak Ibu membuat pendahuluan bab 1 ya. Bab 1 pendahuluan yang isinya latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup. Kemudian bab 2-nya di hari ke-16 itu separuh bab 2, yaitu rancangan aktualisasi yang isinya deskripsi organisasi, profil organisasi, visi, misi, nilai-nilai organisasi. Nah, itu nanti diupload di hari ke-16 untuk yang bab 1 dan bab 2 separuh ini. Nah, nanti dilanjutkan di bab kedua separuhnya dan nanti bab 3 di hari ke-18. Bab 2 separuhnya ini isinya deskripsi isu, analisis isu, argumentasi terhadap core isu terpilih, nilai-nilai dasar profesi PNS, metrik rancangan, jadwal kegiatan, kendala, dan administrasi, antisipasi. Nah, sebenarnya Bapak Ibu dengan berbekal pada agenda 1, 2, 3, itu nanti Bapak Ibu tinggal memasukkan di bab 2. Ya, bab 2 sebagian dari deskripsi isu itu. Deskripsi isu tentang APKL sampai kepada Fishbone diteruskan dengan metrik-metrik serta jadwal kegiatan dan kendala dan antisipasi. Nah, 18 Bapak Ibu tinggal membuat bab 2, yaitu A itu simpulan, B itu saran atau rekomendasi. Nah, kira-kira itu nanti yang Bapak Ibu harus kerjakan dalam waktu sekitar 3 sampai 5 hari. Kemudian nanti tanggal 19 kita sinkronus lagi. Kita ketemu, silakan nanti dipresentasikan gitu ya. Kemudian nanti kita cermati kalau ada kekurangan, kesalahan kita betulkan di hari yang ke-20 ya. Ya, di hari yang ke-20. Nah, nanti tanggal 21 atau tanggal berapa itu Bapak Ibu sudah seminar. Nah, sistematikanya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Bab 1 pendahuluan, latar belakang, ya. Kemudian B tujuan, C manfaat, D ruang lingkup. Di bab 2-nya rancangan aktualisasi, isinya A deskripsi organisasi, 1 profil organisasi, 2 visi misi nilai-nilai organisasi, B
deskripsi isu, C analisis isu, D argumentasi terhadap core isu terpilih, kemudian E nilai-nilai dasar profesi PNS, yang F metrik rancangan, G jadwal kegiatan, dan H kendala dan antisipasi. Nah, bab ketiga penutup AB ya, hanya simpulan, B-nya rekomendasi atau saran. Dan jangan lupa dibuat daftar pustaka juga ya. Daftar pustakanya nanti dibuat alfabetis dari huruf pertama sampai huruf terakhir. Kalau ada huruf A ya dari huruf A sampai huruf Z kalau ada ya. Oke, kira-kira itu. Sampai sini ada masalah yang disampaikan Pak Ibu? Ada nggak? Tidak ada, Pak. Hah? Cukup jelas, Bapak. Cukup jelas ya. Nah, kalau cukup jelas sekarang saya tampilkan ini sekarang kita bahas ini ya. Nah, ini ada contoh Bapak Ibu, contoh tahun lalu yang kita kerjasama dengan MA. Nah, ini contohnya. Kita lihat bareng ya. Cermati ini. Ini judulnya seperti ini, nanti disesuaikan, nggak perlu pakai tempatnya mereka, kita ganti nanti sesuai dengan lokus atau tempat Bapak Ibu masing-masing. Nah, seperti ini. Nanti diambil yang bawah saja, ya. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Balidiklat Keagamaan Semarang 2025. Nah, oke. Nanti disesuaikan dengan tempat kita ya. Itu. Nah, lembar persetujuan. Nah, gitu daftar isinya. Kemudian daftar gambar, daftar tabel. Ini banyak yang salah nanti kita betulkan. Nah, Bapak Ibu kita mulai dari sini ya. Bab 1. Jadi numberingnya kita mulai dari Romawi 1. Romawi kemudian kalau ada pemerian atau perincian atau dirinci setelah Romawi 1, setelah Romawi besar itu alfabet apa namanya huruf kapital. Huruf kapital A seperti ini, A besar. Nanti kalau di A ini ada rincian lagi itu satu Arab. Satu Arab ini seperti ini, angka 20 ini. Angka 20 ini berarti angka seperti ini adalah angka Arab. Nah, contohnya nanti di bawah kita lihat. Nah, ini kan di atas A, kemudian B itu tujuan. Nah, dalam hal B ini ada uraian, ada rinciannya, maka rinciannya itu ditulis dengan angka Arab. Angka Arab itu seperti ini, 1, 2, 3 seperti ini angka Arab. Nah, ini sebaiknya angka 1 itu di bawah huruf S ini, oh, di bawah huruf S ini. Ya. Nah, di bawah huruf S ini. Ada, jadi nanti di backpiece diletakkan angka 1 ini di bawah huruf S ini. Itu. C ini sudah seperti ini. Ruang lingkup. Nah, sekarang bab 2 ya. Bab 2 ini, baca Bapak Ibu, ini bab 2 ya, angka Romawi ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dirinci ada subbabnya, yaitu dengan A besar. A besar ada perinciannya dengan satu Arab ini. Nah, gitu. Nanti kalau satu Arab ini ada rinciannya, nanti A kecil. A kecil titik. Misalnya di sini. Oke, Bapak Ibu. Tulisan ini salah atau benar menurut Bapak Ibu? Halo. Yang gambar itu, Pak. Ah, tulisan gambar 1.1. Salah atau betul? Ini masih salah. Betulnya gimana?
Gambar satu saja, Pak. Ya, Bukan 1.1 tapi gambar satu saja. gambar satu saja. Yang lain punya pendapat? Kita lihat ya. Di atas ini tadi di angka ini ada di bab berapa gambar ini? 2.1 Pak. Oh iya, 2.1 betul. Tapi duanya dua apa? Sesuai babnya, Terus bab jadinya 2. ya bab 2 tapi angkanya angka apa? Kan ada angka Arab, ada angka Romawi. Romawi, Pak. Romawi. Angka Romawi. Berarti angka berapa itu? Dua Romawi, Pak. Iya, 2 Romawi ya. Nanti dilihat, nanti dicatat ya. Nanti Bapak Ibu kalau bikin gambar Romawi 2.1. Oke ya. Terus lanjut ya. Nah, ini salah juga ini. Yang betul bagaimana nih? Gambar 2, Ah, Romawi. Romawi 2, titik 2.2. gambar Romawi Romawi Dua 2.2. Titik 2. Duanya yang belakang sudah benar ya. Nah, Ya. yang salah satunya ini diganti Romawi 2. Oke. Nah, ini A. A ini dari mana ini dapatnya? Ya, benar ya. Dari satu profil organisasi dirinci ada dalam melaksanakannya pengadaan dipimpin oleh, nah ini ada A, B, C, D, E. Nah ini sebagiannya sudah benar nih, A titik, B titik. Ini A, B, C, D, E ke bawah ini diletakkan di bawah huruf O ini. Ya, di bawah huruf O ini. Nah, oke, ini dua distribusi. Nah ini ada kesalahan ini. Yang betul dari 2 titik, terus ini apa? Apa ini? A titik, Pak. A titik ya. Bukan A buka kurung, tetapi A titik. Terus B titik. Nah ini baru benar. B titik kalau dirinci lagi, satu buka kurung. Oke. Nanti kalau ada lagi satu buka kurung, di bawah dirinci lagi, di bawah satu buka kurung ada A buka kurung. Gitu saudara. Tapi biasanya sampai sini udah panjang ini. Dan anak-anaknya sudah banyak. Ya. Soalnya kalau disertasi itu sampai ke cicit ya. Oke, ini deskripsi isu. B terus satu. Ya ini dol ini nggak usah dipakai. Deskripsi isu ini nggak usah ditulis. Dia mau menjelaskan bahwa deskripsi dari belum adanya wadah yang tersistematis untuk mengontrol sampai titik boyalan ini dideskripsikan. Deskripsi isunya dijelaskan di bawah ini. Ini nggak usah pakai dol dengan tulisan deskripsi isu. Ini dihilangkan. Dol deskripsi isunya di cancel, di delete, dihapus. Sama nanti yang kedua ini dihilangkan. Yang ini juga dihilangkan. Yang keempat juga dihilangkan. Yang kelima begitu. Kemudian analisis isu. Nah ini berdasarkan APKL ini semua kan ada Bapak Ibu sudah lakukan, sudah Bapak Ibu buat waktu di agenda 1, nah, tinggal dipindah di sini. Nah ini, nah itu contohnya ya. Ini dipakai dengan atau ditulis dengan kalimat atau pernyataan negatif. Belum ada wadah, kurangnya rasa, tidak ada kesamaan, belum adanya, kurangnya bermanfaat. Nah, di sini Bapak Ibu, yang salah di mana ini? Di aktual ini, di A ini. Yang salah di mana nih? Dari 5 angka ini. Halo Bapak Ibu, salahnya di mana nih? Di ini masih ada yang salah di aktual di A ini. Faktor A, P, K, L. Nah, yang faktor A ini, faktor aktual ini yang salah di mana? Harusnya di angka 4 atau 5 Iya, gitu. betul ya. Karena kita diminta untuk mengangkat isu yang aktual. Kenapa dapat isu yang cukup, yang bahkan yang sangat tidak aktual kita angkat, apa nggak ada isu yang lain kan itu ya. Ya, dan nanti diganti aja 4 atau 5 gitu ya. Nah, kemudian yang berikut ini, tulisan tabel 1.1 ini ada banyak kesalahan ini. Apa saja kesalahannya? Sama Kesalahan, seperti yang tadi, Pak. iya betul ya. Satunya adalah diganti Romawi 2. Terus apa lagi?
Apalagi ya Bapak Ibu. Tidak perlu double tabelnya, Pak. Iya, tabelnya satu aja ya. Tabel Romawi 2.1. Ada lagi apa? Masih ada dua kesalahan itu. Apa Bapak Ibu? Identitas tabelnya harus di atas tabel. Betul, tulisan itu harus di atas tabel. Tabel listrik. Jadi identitas tabelnya atau tulisan tabel itu, kalau tabel itu di atas tabelnya. Yang ketiga, masih ada satu lagi kesalahan namanya. Ditulis miring ya, nggak perlu ditulis miring ini. Tulisannya lurus saja, nggak lurus, nggak perlu ditulis miring. Oke, sekarang ke bawah. Dari 5 kita analisis dengan APKL diambil dari 3. Ya, sudah seperti ini. Belum ada wadah dan seterusnya. Kemudian dikasih atau dikasih skor ya masing-masing, kemudian dijumlah. Nah, dari 3 ini diambil yang skornya tertinggi. Nah, ini ada di A ini, belum ada wadah dan seterusnya. Nah, yang satu itulah yang dikatakan sebagai core issue atau isu utama. Nah, isu utama atau core issue itu kita masukkan di fishbone. Nanti kita masukkan di fishbone. Nah, ini masih ada kesalahan. Sama, kesalahannya di mana nih? Tidak perlu miring, Pak. Satu tidak perlu miring. Yang kedua apalagi? Tabel Romawi Tabel 2.2. Tabel Romawi 2.2. Terus apa lagi tadi? Letaknya di atas. Letaknya di atas tabel. Oke ya. Nah, yang 3 itu diambil satu, yang tertinggi skornya, dan kita letakkan di fishbone ini. Nah, gambar fishbone-nya silahkan. Yang penting gambar itu mencerminkan bahwa itu adalah ikan. Ya, nanti kreasi dan inovasi Bapak Ibu bentuk dari tabelnya, apa namanya, fishbone-nya, diagram fishbone-nya terserah. Seperti ini juga boleh, mau digambar seperti ikan juga boleh gitu ya. Nah, itu core issue atau isu utama itu kita ambil, kita letakkan di kepala ikan ini. Sekali lagi, secara anatomi, fishbone atau ikan itu ada dua bagian. Bagian pertama itu adalah kepala, bagian yang kedua adalah dari bawah kepala sampai di ekor itu dikatakan tubuh atau badannya, badan atau tubuhnya. Nah, kemudian core issue kita letakkan di kepala ikan dan itu adalah efek, akibat, dan akibat itu kita cari penyebabnya. Penyebabnya itu ada di tubuhnya, yaitu dengan formula atau dengan akronim 4M. 4M itu diantaranya method, material, dan milieu. Nah, dari keempat penyebab itu kita cari eh, gagasan idenya apa. Ya, gagasan idenya apa. Nah, itu kemudian kita masukkan ini. Nah, nilai-nilai dasar profesi ini kan agenda 2 ya Ibu Bapak ya. Nah, nilai-nilai dasar profesi PNS Ibu Bapak ambil dari agenda 2, kemudian dimasukkan sini. Jadi dengan berbekal agenda 1, 2, 3, sebenarnya Bapak Ibu tinggal mengambil saja, ambil masukkan di bab 2 ini. Nah, ini ada kesalahan ya. Ini bukan A buka kurung tapi A titik ya, B titik, C titik. Kemudian tulisannya dipinggirkan di bawah huruf S ini. Begitupun nanti yang nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, berakhlak ya. Berakhlak itu ada 7 ya. Berorientasi layanan, akuntabel dan seterusnya sampai kolaboratif ini. Nah, Bapak Ibu, setelah itu semua kemudian Bapak Ibu bikin metrik rancangan. Susunannya seperti ini. Unit kerjanya, tempat kerja Bapak Ibu. Kalau MTS ya MTS mana. Kalau KUA ya KUA mana. Kalau itu kampus ya silakan Bapak Ibu di, di tempat
Bagaimana sekarang? Apakah di perpustakaan apa tuh di laboratorium? Isu yang pertama, isu yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini dari isu yang Bapak Ibu analisis di APKL. Nah, kemudian isu yang diangkat ini adalah core isu. Ya, ini adalah core isu. Nah, core isu itu kemudian Bapak Ibu ambil, jadikan judul. Kalau di sini belum ada wadah yang tersistematis untuk mengontrol pekerjaan-pekerjaan kepaniteraan, pengadilan, dan seterusnya, maka kemudian judulnya silakan dengan digitalisasi, bla bla bla, dan seterusnya. Nah, kemudian gagasan pemecahannya ini tadi, Bapak Ibu ambil dari gagasan ide atau gagasan pemecahan isu yang Bapak Ibu ambil dari Fishbone. Dari Fishbone yang ini, Pak Ibu. Kalau di kolom agenda 1 itu kan ada gagasan ide, kemudian misalnya lemahnya SDM, kemudian satu pemecahan masalah lemahnya atau manusia adalah diadakan workshop misalnya. Nah, ya, dimasukkan sini gagasan pemetaan isunya ini. Oke, kemudian nah ini kegiatannya ini nanti yang 5 ini atau yang 6 ini dimasukkan gagasan pemetaan isunya itu nanti dimasukkan di metrik ini di kegiatan. Membuat rancangan ini kan diambil dari 1. Yang nomor 2 mengumpulkan data nanti dimasukkan di nomor 2. Dan seterusnya sampai bawah nomor 6. Terserah nanti Bapak Ibu punya berapa kegiatannya. Gagasan pemecahan isunya berapa, tidak harus 6. Ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7, atau bahkan ada yang 9 kemarin, silakan aja. Nah, kemudian kolom ini Bapak Ibu salah ya, ada yang salah. Yang betul adalah hanya sampai di 6. Ya. Jadi hanya sampai di kolom ke-6. Jadi yang kontribusi pencapaian penggunaan nilai-nilai organisasi nomor 7 ini di delete aja, di delete, di drop. Hanya 1 nomor kegiatan, tahapan, output hasil, keterkaitan substansi mata pelatihan agenda 2 berakhlak, kemudian kontribusi kegiatan pencapaian visi dan misi organisasi. Ya, sampai di sini aja. Yang ke-7 di drop aja. Nah, kemudian yang penting Bapak Ibu, di keterkaitan substansi mata pelatihan agenda 2 berakhlak ini bukan upayakan ya, dibuat minimal 2. Misalnya di sini berorientasi pelayanan, kemudian kompetensi kompeten. Nah, ini kan sudah 2. Kemudian adaptif. Ini kan jumlahnya kalau berakhlak itu kan 7. Tapi kita tidak, keterkaitannya tidak harus 7. Tidak harus 7, tapi jangan 1 ya. Jangan 1. Tidak harus 7 tetapi jangan 1. Boleh 7 artinya boleh, tapi tidak harus ya. Dan jangan karena tidak harus 7 tidak kemudian 1 tidak ya. Boleh tidak 7 tetapi jangan 1 gitu. Artinya minimal 2 lah gitu. Begitu yang tadi contohnya sampai 6 ditulis di sini. Ya. Nah, yang ke-6 ini apa? Melakukan monitoring pelaksanaan serta evaluasi penggunaan Google Spreadsheet ya sebagai wadah yang tersistematis. Nah, ini ada kesalahan juga tabel ya, seperti yang tadi kita bahas, tabel titik 2, Romawi 3, kemudian letakkan di atas tabel dan tidak perlu ditulis miring. Nah, ini Pak Ibu, jadwal kegiatannya seperti ini. Coba kita hitung ya. Dari 28 sampai 22. Dari Oktober sampai November. Dari minggu pertama sampai minggu keempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20 hari.
Ini yang kuning ini tanggal merah hanya. Hari libur kan ya? Iya betul hari libur. Nah ini kenapa 20 dari Oktober minggu pertama sampai minggu keempat bulan November. Itu karena kita menghitungnya berdasarkan hari kerja. Bapak Ibu kan ada yang 5 hari kerja, ada yang 6 hari kerja. Kalau yang 5 hari kerja dihitungnya dari tanggal Senin sampai tanggal Jumat. Tanggal yang diambil ini. Kalau yang 6 hari kerja, tanggal yang diambil tanggal Senin sampai tanggal Sabtu. Nah, ini kegiatan ini adalah sama, diambil kan 6 ini. Ya, 6. Ini diambil dari yang atas tadi. Dari metrik tadi ya. Nah, dari metrik ini. Dari metrik gagasan pemecahan. Jadi yang 6 tadi itu jadwal itu kita masukkan kegiatan dari gagasan pemecahan. 6 gagasan kan ini. Nah, ini kita masukkan di kegiatan, dimasukkan juga di jadwal. Nanti kegiatan ini kita masukkan di jadwal. Nah, gitu kan. Membuat rancangan kerja mengenai pembuatan wadah yang tersistematis itu berapa hari, tanggal berapa saja. Kemudian mengumpulkan data untuk mengisi wadah yang tersistematis berapa hari, tanggal berapa saja. Seterusnya sampai yang terakhir ke-6. Tuh. Ya, di tabelnya juga ada kesalahan ya. Tadi dibuat di atas, kemudian tanpa ditulis miring, tabelnya satu saja tulisannya. Kemudian tabel Romawi 2.4. Oke. Nah, kendala Bapak Ibu tuliskan juga. Kendala ini isinya juga di metrik tadi. Ya, 6 juga ini. Nah, jadi hanya mengulang-ulang saja. Nah, ini kan. Ini nanti tabelnya juga dibuat yang betul, yang masih salah. Nanti kalau seperti ini kasusnya ya, kegiatan membuat rancangan kerja mengenai kalau enggak ya enggak usah ditulis. Ada kendala atau tidak ada kendala, tetap kegiatan itu ditulis. Ini contohnya 1 sampai 6 tulis semua. Kalau ada kendala ya ditulis seperti ini misalnya. Di nomor 2 kan ada kegiatan mengumpulkan data untuk mengisi wadah yang tersistematis, ini ada kendala. Terus antisipasinya apa gitu. Oke Bapak Ibu, sampai situ ada yang mau disampaikan. Nah ini penutupnya. Bapak Ibu boleh nanti membuatnya seperti ini ya. Hanya dalam satu narasi gitu. Artinya tidak dipisah antara simpulan dengan saran atau rekomendasi. Tapi kalau misalnya mau dibikin AB, hanya adalah simpulan, B-nya saran atau rekomendasi. Nah setelah itu nanti jangan lupa dibuat, ditulis juga daftar pustakanya. Ya, daftar pustakanya nanti dibuat alfabetis. Caranya bagaimana gampang? Ibu tulis semua, Bapak Ibu tulis semua, daftar pustaka itu secara urut dari atas ke bawah. Setelah itu nanti di drag, kemudian dipilih di Word sana ya, itu dipilih extending. Extending dari A panah ke bawah Z, diklik nanti sudah tertata dengan sendirinya. Urut dari huruf pertama secara alfabetis. Kalau ada huruf A ya nanti huruf A di atas sendiri, nanti kalau ada huruf Z dengan sendirinya huruf Z ada di bawah sendiri. Meskipun huruf Z itu ditulis pertama, kalau sudah di extending A sampai Z dengan sendirinya Z akan berada di bawah sendiri. A ditulis di tengah, nanti kalau sudah di extending A sampai Z diklik akan naik dengan sendirinya urut dari A, B, C dan seterusnya. Oke Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan sampai sini? Enggak? Intinya sudah jelas, Pak. Ya? Gimana? Sepertinya sudah jelas sama yang jenengan Ya, sampaikan tadi. ya, tapi kalau ada ya kita kasih waktu ya yang lain ya. Oke, Pak. Mohon izin Pak,
Saya ingin Silakan. bertanya, Ya. berkaitan dengan lokus untuk judul rancangan aktualisasi sendiri, apakah untuk cakupannya itu boleh di misal kecamatan yang tempat saya tugas atau harus di KUA-nya gitu, Pak? Spesifik. Oke, itu pertama. Ibu kerja di mana, Ibu? Saya Ibu di KUA Wirosari. baik. Ibu bekerja di KUA Wirosari. Nah, yang harus Bapak Ibu tulis lokusnya itu adalah lokus sesuai dengan wilayah kerja jenengan. Misalnya jenengan punya wilayah kerja satu kecamatan, ya satu kecamatan itu. Nah, misalnya nanti jadi jangan jangan melebar kalau memang bukan wilayah Anda, jangan dimasukkan. Jadi yang jenengan tulis adalah lokus atau tempat di mana Bapak Ibu melakukan aktualisasi, rancangan aktualisasi itu. Oke, baik. Yang lain? Terima kasih, Bapak. Yang lain? Mau tanya Pak terkait judul core issue Pak. Boleh nggak Pak? Ya, silakan. Begini Pak, judul core issue saya kan terkait usia pernikahan dini Pak kurang dari 19 tahun. Nah, sedangkan data yang ada di KUA saya itu dari 3 tahun terakhir itu setiap tahunnya itu ada penurunan Pak. Ada penurunan jumlah Ada penurunan. kas. Ada penurunan jumlah Pak. Terus kalau saya mau mengambil terkait pencegahan itu gimana Pak? Putus, Pak, suaranya. Halo, Ya, halo Pak, nggih. diulang. Ya. Nah itu gimana Pak? Kalau toh ada penurunan dari setiap tahun dan saya itu mau ngambil terkait pencegahan Pak, pencegahan pernikahan usia dini. Sedangkan data yang ada di di Satker saya itu setiap tahunnya itu menurun Pak dari 3 tahun terakhir. Nah, Makasih. artinya kalau itu bukan masalah, ya nggak usah diangkat. Jangan mengangkat yang seperti itu. Nah, kalau itu sudah menurun kan baik berarti. Kan ceritanya tuh Nah, gini. nah, sedangkan kemarin kan saya konsultasi dengan mentor Pak. Itu pengennya itu anu Pak, Nah, apa sebisa mungkin di wilayah satuan kerja saya itu terkait pernikahan dini itu di ya ada 0 kasus gitu loh Pak, kepinginnya gitu. ya, oke. Kalau misalnya upaya untuk meskipun sudah turun dan targetnya adalah 0% atau 0 kasus, ya bisa saja. Nah, itu yang dengan upayakan dengan cara apa? Gitu dengan Upaya sosial penurunan angka, upaya ya beneran. upaya penurunan angka pernikahan dini dengan cara, nah itu yang nanti yang akan Bapak cari. Nah. Dengan cara apa? Sudah ketemu belum itu caranya? Ya dengan cara sosialisasi dan sebagainya Pak. Nah, sosialisasinya dengan apa misalnya? Dengan media digital Pak, kampanye digital. Oh, oke. Berarti apa bentuknya? Bentuknya kayak bikin flyer dan sebagainya. Bikin pelayaran. Itu Ya, dan nanti sosialisasi ke sekolahan juga. Bapak bisa bikin Sosialisasi ke sekolahan Pak. layarnya. Bisa Pak, bisa, Pak. Bisa Pak, bisa bikin Pak. Ya, artinya kan perlu media. Medianya adalah flyer. Bapak bisa Media sosial Pak. Oke. bikinnya cepat atau lama? Lama atau enggak? Bikinnya Kalau lama enggak player itu? oh cepet Pak. Itu pakai Halo? pakai Pak ya halo Pablo? Pak. Tadi suaranya terputus Pak. Nggih. Mic-nya di Iya Pak, halo, nggih halo. ya. Iya halo Pak. Cepet Pak, bikinnya cepet Pak. Nggak lama nggak. Kalau bikin flyer itu. Ah. Atau nggak usah pakai headset. Oke, artinya waktunya cukup ya. Kan? Pelaksanaan, evaluasi sampai laporan. Nggih Pak, nggih. Ingat ya, pertimbangan 3 hal itu dipegang, betul ya.
Bapak Ibu punya kompetensinya, Bapak Ibu punya ilmunya, ya, mampu melaksanakan, ya. Kemudian yang kedua, waktunya hanya 1 bulan. Dibatasi untuk biayanya jangan sampai biaya atau gratis gitu ya. Itu. Oke, gitu ya. Dihidupkan Pak mic-nya Pak Huda, Pak Mahfud. Nggih, Pak. Halo, Pak. Nggih, nggih. Nah, terus ada lagi yang mau sampaikan? Ada lagi Pak Sementara Mahfud? itu cukup Pak dari saya, Pak. Nggih. Oke, cukup. Terima Baik. kasih Yang lain banyak, Pak. barangkali. Nggih. Oke. Yang lain silakan. Mohon izin bertanya, Bapak. Halo, Bapak. Silakan Ibu. Nggih. Silakan. Berarti Silakan. ini Ya, silakan. kita fokus di LK 13 14 dulu ya, Bapak. Selanjutnya nanti bertahap untuk rancangan aktualisasinya. Apa langsung di grebek sareng-sareng? I- Iya, ini kan Bapak Ibu kan sayang sekali waktu sehari hanya bikin yang yang kegiatan hari 13. Kan pendek sekali. Kalau Bapak Ibu mampu membuat dalam waktu sehari itu sampai hari ke-16, bagus. Ya, semakin cepat Bapak bikin, bagus. Nanti punya cadangan waktu kalau sambil memperbaiki. Jangan mepet-mepet, jangan hanya sehari hanya bikin satu. Kalau kan iman-iman banget waktu 12 jam, 10 jam, masa hanya untuk bikin satu eh, tema di hari ke-13. Misalnya besok satu hari itu bisa sampai ke hari ke-15, nggak masalah. Tapi uploadnya dimasukkan per hari itu. Gitu ya. Jadi kalau memang waktunya cukup slow ya, cukup senggang, cukup longgar, Bapak Ibu di rumah, di kantor nggak banyak kegiatan, diselesaikan dalam waktu 2 hari sampai di bab 3 nggak masalah ya itu, daripada nanti mepet waktunya Bapak belum siap, harus dibaca, harus direvisi, nanti sampai waktunya seminar masih banyak masalah gitu ya. Oke. Halo, ada lagi, silakan Bapak Ibu. Artinya Bu Nazilatul fokus, bukan 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 hanya satu Nggih. atau yang dua ya. Kalau saya mengerjakan 3 hari selesai juga. Kalau di apa ya, di fokus di situ ya, tidak tidak disambi pekerjaan yang lain. Tapi misalnya disambi pun saya kira juga juga cukup. Artinya waktu yang tersedia sampai tanggal 18 itu cukup untuk menyelesaikan sampai bab 3. Halo Pak, maaf. Sinyalnya panjenengan putus-putus Pak. Oh, sinyalku putus-putus. Halo, Nggih, Bapak. Suaranya terdengar suara putus-putus. saya? Sampun, sampun terdengar. Oke, enggak? Masih putus-putus Pak. Halo, terdengar suara saya? Terdengar, Bapak, tapi putus-putus suaranya. Ya sudah ya. Pokoknya poin poin intinya sudah ketangkap ya. Sinyal yang lain. Oh, ini DAH.
Halo, terdengar suara saya? Nggih, terdengar Bapak. Mohon izin bertanya malih nggih. Oke, Ini silakan. untuk panduan Jadi rancangan silakan, Ki. aktualisasinya sudah ada? Bisa di-share napa dos pundi? Agenda 4. Panduan ini Sudah ada di grup, Mbak. Oke, terima kasih Mbak eh, infonya. ada di grup ya. Nah, ini angkatan berapa? 49. 49 itu sudah tak kasih, mungkin laporannya juga sudah tak kasih ya. Angkatan berapa ini? 49 ya. Kemarin sudah Bentar. dari kelompok 2, Pak, di-share. Oke, ya. Sudah dikasih ya. 49. Itu bisa di-download di PLC juga, Pak. Ada ya, ada di VLC ya. Silakan. Bapak Ibu saling mengingatkan ya. Saling mengingatkan teman-teman yang lain, saling menginformasikan biar nanti teman-teman nggak ketinggalan info ya. Jadi bahkan laporannya, panduan laporannya sudah ada ya. Panduan laporan aktualisasi. Bukan hanya rancangan tapi LA-nya sudah ada. Oke. Nanti kalau memang perlu dikirim nanti tak kirim lagi. Saya itu ada di 49. Oh, nggak ada ini ya. Nanti kalau Bapak Ibu SMS saya, WA saya dikasih ya nama dan angkatan dan kelasnya biar nanti saya tahu di kelas berapa. Gimana, ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Udah ya? Insya Kalau Allah nggak, cukup, Pak. oke. Kalau nggak ada, silakan nanti di Bapak Ibu kerjakan selama asinkronus ya. Jangan hanya kerja satu bagian, tetapi kerjakan semampu Bapak Ibu. Syukur kalau bisa ya sebelum tanggal 18 semuanya sudah selesai. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada, mari kita akhiri sesi sore hari ini dengan baca hamdalah. Bagi yang beragama non-muslim dipersilahkan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gunawan. Selamat istirahat ya. Saya live ya. Iya, Pak. Baik, Iya, Pak. ketororan.